Halo, Shalom sahabat Kinanti. Selamat bertemu kembali dalam episode pembinaan sahabat Youth Kinanti. Kini dan nanti. Kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kini menabur yang buruk, nanti juga menuai yang buruk. Itulah hukum tabur tuai. Episode kali ini kita akan belajar satu tema, yaitu haus validasi. Haus validasi, haus akan penerimaan, haus akan pengakuan dari kelompok dan orang-orang tertentu. Sehingga tatkala dia haus penerimaan, haus pengakuan, dia berani melakukan apapun demi yang namanya pengakuan, demi yang namanya itu penerimaan. Contohnya, ada anak remaja laki-laki, dia berani mungkin makan ganja, mabuk-mabukan, merokok, kemudian berbuat hal-hal yang aneh, menjadi seorang yang suka coret-coret tembok di tengah-tengah kota, di mana-mana. Lalu dia mencoba untuk minum darah ular atau apapun juga. Itu yang laki-laki. Mungkin yang perempuan demi pengakuan, demi haus validasi, dia berani pakaian minim, bahkan mungkin maaf sahabat youth, dia berani untuk membuka pakaiannya demi penerimaan sang pacar, sang kekasih di media sosial pribadi yang akhirnya terupload kepada umum dan kemudian itu menjadi konsumsi umum. Banyak peristiwa yang seperti demikian. Itulah akan haus, namanya itu haus akan validasi. Penyebabnya apa? Sahabat youth yang dikasih Tuhan, sahabat Kinanti, penyebabnya apa? Salah satu faktor yang menyebabkan itu adalah pola asuh dari orang tua, yaitu orang tua yang otoriter. Orang tua yang menerima kamu kalau kamu sudah bisa mencapai tingkatan tertentu dari tuntutan orang tua. Orang tua yang seringkali mengatakan kata, kamu harus ini, kamu harus itu. Sehingga dari kecil, sahabat Kinanti, kita terbiasa mengikuti kemauan orang. Kalau saya melakukan apa yang diminta, yang diinginkannya, baru saya diterima, baru saya dipuji. Dan ini adalah satu kondisi yang sangat membahayakan buat anak-anak remaja, yaitu untuk anak-anak youth. Sahabat Kinanti yang dikasihi Tuhan, tatkala butuh penerimaan dan pujian secara berlebih-lebihan, supaya kita dicintai, supaya kita diterima, supaya kita diakui, supaya kita dianggap menjadi bagian dari kelompoknya atau orang yang kita harapkan penerimaan itu, maka kita menjadi orang yang apapun akan dilakukan. Apapun akan dilakukan. Kemudian pada saat apapun akan dilakukan, maka sahabat Kinanti tidak lagi memikirkan diri sendiri. Sekalipun itu bahaya, sekalipun itu bisa menghancurkan masa depanmu, bahkan sekalipun itu jalan yang salah, kamu tidak peduli. Karena apa? Karena yang dikejar hanya satu, yaitu penerimaan. Saya ingin diterima, saya ingin menjadi bagian daripada hidupnya. Banyak juga peristiwa mungkin bagi yang di tempat kerja ya. Saya seringkali melihat bahwa khususnya yang kaum wanita yang kasihan itu. Jadi waktu dia mulai kerja, dia untuk bagian sales, bagian marketing, lalu diwajibkan di tempat kerja harus pakai rok mini. Kemudian diajarkan, ada yang diajarnya hal-hal yang normal, hal-hal yang wajar, dan hal-hal yang masih dalam kesantunan. Tapi ada perusahaan-perusahaan tertentu yang memang diajarkan seperti demikian untuk menggoda klien, menggoda konsumen. Yang penting kamu mencapai target yang diinginkan oleh perusahaan. Dan dia lakukan. Karena apa? Karena dia butuh penerimaan, butuh validasi, bahwa dia punya pekerjaan. Dia ingin menjadi orang yang sukses. Pengakuannya itu karena pencapaian tertentu. Sehingga orang yang haus validasi, dia akan lakukan apapun juga. Demi apa? Demi sebuah pengakuan dan penerimaan dan pencapaian-pencapaian yang tertentu. Sahabat youth Kinanti, mari kita belajar untuk merenungkan. Apakah saya termasuk pribadi yang haus validasi?
Kalau kita ingin diterima oleh kelompok, oleh teman, hal yang wajar. Karena hidup kita memang hidup tidak mungkin sendiri. Apalagi usia-usia youth, usia-usia remaja, usia pemuda. Penerimaan kelompok itu, peer group itu sesuatu yang penting dan sangat berharga buat dirimu. Namun tatkala demi validasi, demi pengakuan dan demi penerimaan, lalu kita menjadi pribadi apapun dilakukan, benar-benar itu akan merusak hidupmu saat ini dan merusak juga hidupmu di akan datang. Lalu bagaimana cara yang lainnya? Cara yang lainnya adalah belajar kamu yang paling utama itu menerima dirimu sendiri. Berjuanglah, bukan karena butuh pengakuan, tingkatkan saja dirimu. Mau diakui, mau diterima atau tidak, diakui atau tidak, nggak ada urusannya. Karena seseorang yang kapasitas dirinya itu akan meningkat, tidak perlu penerimaan. Karena orang diterima bukan karena penerimanya, tapi karena kapasitas dirimu. Menjadi orang yang lebih matang, menjadi orang yang lebih benar, menjadi orang yang lebih rajin, menjadi orang yang lebih tangguh. Kita punya sesuatu, sehingga tidak lagi kita membutuhkan penerimaan dari orang lain. Karena kenapa? Karena kita memang punya kapasitas. Tidak perlu melakukan hal-hal yang melanggar, yang tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Dan itu mengecewakan Tuhan dan tentunya juga merusak kehidupanmu masa sekarang dan juga masa akan datang. Satu bagian firman Tuhan yang menarik dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Kamu itu adalah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Jadi Tuhan itu sudah menerima kita sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, yang akan membawamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Setiap kali merenungkan firman Tuhan, ya termasuk saya waktu masa-masa seusia sahabat Kinanti, benar-benar itu menjadi pegangan yang kokoh, tidak terjerumus ke dalam kehausan akan validasi, karena Tuhan sudah menerima kita. Tuhan sudah mengasihi kita. Kalau orang tua kita yang otoriter, yang apa-apanya harus, sehingga kita terpaksa melakukan untuk mendapatkan penerimaan itu, kita berjuang melakukan apapun yang diminta oleh orang lain. Tetapi kalau Tuhan meminta kita, Tuhan akan meminta di dalam kebaikan buat dirimu sendiri. Kalau engkau gagal, kalau engkau tidak sanggup, tidak apa-apa. Tuhan juga menerimamu. Bahkan sewaktu engkau berdosa pun, Tuhan tetap mengasihi dan menerimamu, tidak akan membuangmu. Seburuk apapun, Tuhan tidak pernah akan membuang sahabat Kinanti, penjahat yang di samping salib Yesus saja. Seumur hidupnya nggak pernah berbuat hal yang baik, tetap dicintai Tuhan. Hari ini juga engkau dan aku akan bersama-sama di dalam Firdaus. Mari sahabat Kinanti, hati-hati dengan jebakan yang namanya haus validasi. Tuhan memberkati. Shalom.